Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Adipratama dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 122490011. Di sini saya akan membuat suatu penjelasan tentang program Auto Tuning PID offline pada software LabVIEW, yang dimana ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman instrumentasi virtual. Nah, sebelum masuk ke simulasi programnya, maka kita perlu ketahui dulu apa itu dasar teori dari penjelasan ini. Yang pertama, apa sih LabVIEW? Jadi LabVIEW itu adalah sebuah software yang dimana LabVIEW itu adalah singkatan dari Laboratory Virtual Instrument Engineering Workspace. Jadi LabVIEW itu adalah perangkat lunak atau software digunakan untuk pengembangan sistem yang digunakan terutama untuk desain, pengujian, dan pengontrol perangkat dan sistem elektronik. Jadi LabVIEW ini adalah sebuah software yang dimana biasanya digunakan oleh para engineer instrumen atau engineer elektro untuk membuat suatu desain sistem, dan dimana dalam desain sistem tersebut terdapat beberapa variabel, elemen, komponen, dan segala macam pengukuran, alat pengukuran, dan visualisasinya, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan di LabVIEW. VI atau Virtual Instrument ini merepresentasikan fungsi perangkat keras. Nah, jadi maksudnya itu adalah jika kita mempunyai suatu hardware atau suatu sensor dan sebagainya, maka dengan software LabVIEW ini kita bisa merepresentasikan hasil output dari sensor tersebut atau sebagainya, itu bisa divisualisasikan di software LabVIEW seperti itu. Contohnya seperti pengukuran, pemrosesan sinyal, dan pengontrolan dalam bentuk visual yang dapat diatur oleh pengguna. Jadi visual output dari sensor dan sebagainya itu bisa kita atur apakah hasilnya itu nanti hanya sebuah visual atau nanti akan difeedbackkan ke variabel lain atau komponen lain. Jadi begitu. Jadi nggak cuma visual saja yang bisa kita gunakan di LabVIEW ini, tapi juga kita bisa menggunakan LabVIEW ini sebagai program utamanya untuk feedback ke komponen lain gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan apa itu LabVIEW. Berikutnya adalah kegunaan LabVIEW. Nah, jadi software LabVIEW ini adalah ada 4 yang saya simpulkan kegunaannya. Yang pertama adalah pengukuran, yang dimana pada software LabVIEW ini kita bisa memvisualisasikan atau merepresentasikan dari sebuah hardware atau sebuah software, yang dimana lebih khususnya itu adalah software pengukuran seperti pengukuran level, pengukuran suhu, pengukuran aliran air, dan sebagainya. Itu output dari sensor tersebut bisa kita visualisasikan di software LabVIEW ini gitu. Namanya juga kan VI, Virtual Instrument, di mana instrumen itu adalah sebuah peralatan, dan peralatan di sini adalah khususnya adalah peralatan dalam konteks pengukuran. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pengujian otomatis. Jadi gak cuma bisa visualisasi doang, tapi juga di software LabVIEW ini adalah bisa kita memprogram suatu controller yang dimana untuk membuat suatu sistem otomatis pada sistem yang kita buat seperti itu. Yang ketiga adalah pengendalian sistem otomatis. Nah, gak cuma diuji aja, tapi juga kita bisa mengendalikan sebuah alat atau mengendalikan seluruh sistem itu menjadi otomatis dengan blok diagram closed loop. Lalu ada feedbacknya, kita bisa menggunakan
beberapa program, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah pemantauan proses. Nah, sebelumnya saya sudah singgung bahwa decipher review itu bisa memvisualisasikan. Jadi output dari sensor-sensor tersebut itu kita bisa merepresentasikan atau memunculkan hasilnya itu di komputer kita, di HMI atau Human Machine Interface. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah, seperti judulnya yang saya gunakan ini adalah auto tuning PID offline. Nah, apa sih PID itu? Mungkin ada beberapa orang yang awam yang menyebutnya itu PID atau PID. Nah, sebenarnya itu penyebutnya adalah PID. Nah, PID ini adalah sebuah singkatan yang dimana ada 3 buah variabel. Yang pertama P, proporsional. Yang kedua I, integral. D, derivatif. Jadi PID itu adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Controller PID adalah sistem loop tertutup yang memiliki sistem kontrol umpan balik dan membandingkan variabel proses atau variabel umpan balik dengan set point dan menghasilkan sinyal kesalahan, dan karenanya menyesuaikan output sistem. Nah, jadi hal utama dari PID itu sendiri adalah sebuah blok diagram closed loop yang dimana ada beberapa input dan output, dan ketika kita memberikan suatu set point atau nilai point lah, kayak nilai, pokoknya kita memberikan nilai pada suatu input, dan ketika output itu mengeluarkan suatu nilai yang bertahap dari 0 sampai sekian skalanya. Nah, itu nanti akan di-feedbackkan kembali ke inputnya. Jadi ketika output itu belum mencapai ambang batas nilai set point tersebut, maka output tersebut akan memberikan feedback kepada input tersebut gitu. Nah, proses pada sistem PID ini berlanjut hingga kesalahan ini mencapai 0 atau nilai variabel proses sama dengan titik setel. Nah, jadi misalkan ada sebuah AC yang dimana kita misalkan ngeset suhunya itu adalah 16 derajat. Nah, ketika AC dinyalakan, suhunya pasti masih panas kan, masih sekitar 32 derajat. Nah, ketika AC baru dinyalakan, maka sistem suhu yang ada di dalam kompresor AC tersebut akan menurunkan suhu dari kipas luar ke dalam itu dari 32 misalkan ke 16 derajat. Nah, dari penurunan suhu itu membutuhkan suatu proses yang dimana proses umpan balik. Nah, jadi dari suhu 32 derajat sampai ke suhu 16 yang kita inginkan itu akan membutuhkan waktu agar error atau kesalahan yang dilakukan oleh suhu kompresor tersebut itu mencapai 0 atau nilai suhu yang terjadi sampai benar-benar mencapai suhu 16 derajat dari 32 derajat begitu. Itu suatu sistem dari closed loop, yaitu PID seperti itu. Nah, di sini terdapat blok diagram dari closed loop yang dimana terdapat PID-nya. Nah, jadi di sebelah paling kiri itu ada set point. Kita men-set point berapa misalkan nilainya, lalu ada summing junction, lalu ada controllernya yang utama yaitu PID, lalu ada plan, output, dan ada feedback gitu. Berikutnya adalah auto tuning PID. Auto tuning PID ini adalah proses di mana parameter PID yang optimal secara otomatis dihitung dan disesuaikan oleh sistem kontrol sendiri. Nah, lebih jelasnya, auto tuning PID memungkinkan sistem untuk menyesuaikan parameter ini secara otomatis. Jadi
perubahan atau yang dilakukan oleh controller yang setelah kita program dengan suatu sistem PID, sistem tersebut akan menjalankannya secara otomatis, mengatur hasil outputnya sampai hasil output tersebut sesuai dengan nilai set point yang kita inginkan itu secara otomatis, yang dimana disebut auto tuning seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke program reviewnya aja. Seperti apa programnya, seperti apa visualnya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Oke, di sini sudah ada program review dari auto tuning PID offline yang saya dapatkan dari example pada review ini. Jadi pada review itu yang utama itu ada dua. Yang pertama itu adalah front panel atau panel control, yang dimana di front panel ini terdapat visualisasinya. Semua visual yang dari input output atau dari program yang kita buat itu ada di sini, seperti graphic display, tombol segala macam itu di sini. Nah, untuk programnya itu atau back end ya, kalau di dalam codingan itu back endnya itu ada di sini, ada di block diagram. Nah, ini adalah program dari review. Nah, kalau di review itu programnya itu menggunakan block diagram namanya. Kalau misalkan di codingan yang kita ketahui biasanya itu kan menggunakan sintaks kan. Nah, kalau di live itu menggunakan block diagram. Oke. Jadi pertama kita akan mulai dari penjelasan blok diagram dulu. Nah, ini adalah suatu blok diagram pada program auto tuning PID offline. Jadi pertama kita akan menjelaskan dari sebelah ini dulu, yang atas dulu. Nah, di sebelah kiri ini ada bagian ini namanya icon ya, ada icon dari instruction dan icon dari tab control. Nah, maksud dari icon tab control ini adalah untuk memberikan suatu tempat atau desain tempat dari beberapa komponen. Nah, ini yang saya klik ini namanya tab control ya. Nah, nanti bagian tombol-tombol dan segala macam itu masuknya ke tab control seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah bagian instruction. Instruction ini adalah bagian dari tab control juga, tapi isinya adalah sebuah teks seperti ini. Nah, dia berada di luar. Nah, kan di sini. Nah, berikutnya adalah bagian utamanya adalah main PID loop control. Nah, di sini adalah tempatnya program dari PID tersebut. Nah, tempat program PID ini menggunakan suatu structure yang dimana menggunakan structure for loop. Jadi for loop adalah suatu program yang dimana akan menjalankan perintah secara berulang kali sampai ketika nanti ada perintah yang lain yang tidak sesuai, maka dia akan berhenti. Contohnya misalkan dalam sebuah hotel kita memiliki banyak berkas data pengunjung misalkan. Nah, kita akan memeriksa satu persatu. Nah, kalau misalkan periksa manual itu akan capek kan tentunya. Nah, maka dengan program for loop dengan cukup satu perintah saja, maka itu akan berjalan berulang kali sampai nanti ketika ada data yang berbeda atau apa, maka dia akan berhenti seperti itu. Itu adalah penjelasan dari for loop. Nah, masih di dalam structure for loop ini terdapat case structure yang dimana kalau case structure itu defaultnya itu utamanya ada dua pilihan, yang dimana ada true dan false. Nah, maksudnya adalah ketika ada suatu variabel nanti atau suatu tombol, ketika ditekan maka nanti akan menghasilkan sebuah output true. Nah, ketika tombol itu ditekan dan itu true, maka
program yang dijalankan tuh adalah program yang ada pada case structure bagian true. Nah, ketika tombol tidak ditekan, maka kan outputnya akan menjadi false. Nah, maka ketika tombol tidak ditekan, maka program yang akan dijalankan itu yang ada pada case structure false, seperti itu. Itu adalah penjelasan dari case structure ya. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian blok yang ada pada for loop ini. Yang pertama ada di sini terdapat dua tombol, auto tune dan reinitialize, yang dimana tombol ini adalah berfungsi untuk mengeksekusi suatu program, yang dimana misalkan tombol auto tune. Nah, ketika dia ditekan maka dia akan true dan akan menjalankan sebuah program pada case structure 2. Nah, seperti itu. Ini contoh dari penggunaan case structure ini. Nah, berikutnya di sini terdapat suatu bisa dibilang numerik ya, kalau nggak salah numerik atau boolean, lupa. Nah, di sini ada sebuah slider. Nah, slider ini digunakan untuk nilai set point yang kita inginkan pada program auto tuning ini. Nah, itu menggunakan slider seperti ini. Nah, berikutnya adalah masih dengan slider juga, yang dimana slider ini untuk PV-nya, atau di sini terdapat beberapa istilah, yaitu ada proses variabel, set point, dan manipulasi variabel. Yang pertama adalah set point, yaitu nilai yang kita inginkan, lah istilahnya. Kita ingin nilai berapa, misalkan 60, kita akan 60, itu namanya set point. Nah, berikutnya adalah proses variabel. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah sistem, dalam sebuah industri, proses variabel ini adalah sebuah besaran yang akan diukur. Contohnya adalah misalkan suhu ruangan, misalkan, itu adalah proses variabel. Nah, berikutnya adalah manipulasi variabel. Manipulasi variabel ini adalah sebuah besaran yang istilahnya digunakan untuk membantu proses variabel tersebut yang nantinya akan mencapai sebuah nilai set point. Nah, misalkan proses variabelnya adalah kecepatan generator misalkan. Lalu manipulasi variabelnya adalah aliran air. Nah, begitu. Nanti aliran air tersebut akan memfeedbackkan atau mengumpan balik kepada valve yang nantinya akan mengatur kencang lambatnya dari generator, seperti itu. Lagi ke blok diagram. Berikutnya di sini ada diagram. Ini namanya icon graphic display, grafik dari set point dan proses variabel. Nah, ini namanya adalah kontinate kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu. Bundle function. Dia fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa elemen, lalu nanti outputnya akan menjadi satu kesatuan, namanya output cluster, seperti itu. Di sini terdapat grafik display dari manipulasi variabel. Yang ini grafik display dari SP dan PV. Yang ini grafik display dari manipulasi variabel, seperti itu. Nah, di sini ada namanya sub-PI. Sub-PI itu adalah suatu program yang dimana itu sudah dalam bungkus. Misalkan gini contohnya, kita punya satu sub-PI ini uduk. Nah, di dalam bungkus tersebut ada beberapa komponen. Misalkan ada
tombol segala macam, blok-blok di segala macam. Nah, di dalam bungkus nasi uduk tersebut terdapat beberapa variabel, ada nasi, kentang, orek atau apa, kan itu namanya SUBPI. Nah, jadi SUBPI ini adalah satu kesatuan dari beberapa blok diagram di dalamnya. Kalau kita klik 2 kali, maka nanti akan muncul seperti ini. Ada programnya seperti itu. Jadi dia meringkas suatu programnya seperti itu. Lalu di sini ada tombol stop, yang dimana ketika kita menekan tombol stop ini, maka dia akan menghentikan suatu program for loop tersebut seperti itu. Oke, berikutnya adalah nah, di sini tadi sudah saya jelaskan ya, case structure true-nya programnya apa aja. Jadi ketika autotune ditekan, maka program yang akan dijalankan adalah seperti ini. Nah, ada graphic display control output dan graphic display measurement. Nah, itu adanya di sini. Nah, ketika autotune ditekan, maka grafik ini akan berjalan seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika false atau tidak ditekan, maka dia akan menjalankan sebuah program ini. Seperti itu. Berikutnya kita geser ke bagian looping dari auto tuning. Nah, di sini adalah bagian auto tuningnya, bagian otomatisnya. Jadi di sini terdapat 3 structure ya. Ada structure for loop, structure utamanya, lalu ada structure case structure. Nah, pertama ada case structure, bisa dibilang jenis-jenis PID lah. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ya, di sini kita milih PID auto tuning desainnya tuh si Chien Hornes Reswick. Nah, maka nanti yang akan dijalankan programnya itu bagian yang ini, seperti ini. Kalau kita pilih yang misalkan Ziegler Nichols, maka yang dijalankan seperti ini, seperti itu. Nah, ini defaultnya Ziegler Nichols. Kalau misalkan kita pengen desainnya si Cho Hen Chun, maka yang dijalankan seperti ini. Nah, ini case structure bagian auto tuning desainnya. Lalu ada yang berikutnya adalah case structure bagian false dan true. Nah, kalau misalkan ini dari program di sini bernilai true, maka dia akan ke PID gain, home-nya si PID gain, seperti itu. Oh iya, di sini nih. Oh, jadi case structure ini itu kalau misalkan ada sebuah komponen yang menyambung kepada case selector yang tanda ini. Nah, jadi itu misalkan tombol accept gain ini kalau misalkan ditekan, kalau misalkan true, apa yang terjadi? Kalau misalkan false atau tidak ditekan, apa yang terjadi? Nah, ini kalau misalkan accept gain ditekan, maka dia akan ke bagian home PID gain, seperti itu. Kalau nggak ditekan, ya tidak terjadi apa-apa gitu. Seperti ini juga, ini tombol auto tune ini dia masuk ke case selector. Jadi apa yang terjadi, apa yang menyebabkan perubahan dari struktur ini itu tergantung daripada tombol auto tune ini. Jadi kalau misalkan auto tune ini ditekan, apa yang terjadi? Kalau nggak ditekan, apa yang terjadi? Seperti itu. Nah, oh iya, ada yang kelupaan. Nah, ini adalah namanya timing. Jadi istilahnya kalau misalkan di Arduino itu namanya delay. Nah, delay dari for looping ini adalah 1000 milisecond. Ini juga sama 1000 milisecond. Sampling time ini dikalikan dengan delaynya 1000. Ini namanya. Jadi kalau timing delay itu ada beberapa macam ya. Wait until next millisecond multifunction. Jadi delay ya, istilahnya delay sampai function
delay sampai function berikutnya atau delay sampai eksekusi berikutnya, seperti itu. Oke, apalagi ya? Nah, misalkan di sini ada bagian tombol stop. Nah, jadi ketika tombol stop itu ditekan di bagian auto tuning loop ini, misalkan nih kita ngeran programnya, lalu kita nyalakan auto tuningnya, lalu kita menekan tombol stop, maka ketika tombol stop ditekan, dia akan mematikan auto tuning dan dia otomatis akan ke bagian stop ini. Di sini juga akan stop dia otomatis, seperti itu. Dia ini nyambung, ini satuan nyambung. Berikutnya adalah kita jalankan programnya, kita coba simulasi, kita run di sini. Nah, ini adalah contohnya. Kita membuat nilai set point tersebut adalah 52. Nah, ketika di run awal itu dia akan berjalan ke 60 dulu, baru sampai ke nilai yang kita inginkan, set point, seperti itu. Kalau misalkan kita ubah di sini 80 misalkan, nah dia akan menyesuaikan proses variabelnya, seperti itu. Ini adalah manipulasi variabelnya, variabel yang membantu proses variabel untuk mencapai nilai yang kita inginkan, seperti itu. Kalau misalkan kita klik auto tune, nah ini bagian grafik control output dan measurement, dia jalan tuh. Sekian jalanin. Nah, oke ya. Sampai sini aja penjelasan dari auto tuning CID offline pada software LiveView. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya, Rifki Adi Pratama, program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi, Institut Teknologi Sumatera. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.